뭐야? 누군데? 그리고 아빠한테 일하는 거야? Hunter with a Scalpel berlanjut dengan Eun Seo yang memberikan buku harian miliknya kepada Seeun. Seeun menutupi seluruh halaman dengan warna merah. Saat itu, ia terbangun di dalam rumah lama mereka, berlumuran darah. Ia kehilangan pisau bedahnya yang kini disimpan dengan hati-hati oleh Tuan Choi di dalam kantong plastik. Di kantor polisi, salah satu polisi muda bernama Seok Woo mengatakan bahwa potret gadis dewasa itu mirip Sehyun. Polisi lainnya mengabaikannya. Saat membahas kasus tersebut, ia juga menunjukkan bahwa korban pertama dan ketiga sama-sama pergi ke tempat cuci pakaian Choi Min-guk. Sekali lagi, hal ini diabaikan karena banyak orang pergi ke tempat cuci pakaiannya. Kilas balik memperlihatkan Eun Seo mengajari Seun cara menjahit kembali lengan bonekanya. Tak lama kemudian, Tuan Choi datang dan menyuruh Eun Seo pergi. Ia memberi Seun ember biru dan menyuruhnya berlatih. Jung Hyun dan Chang Jin mengunjungi tempat binatu dan berbicara dengan Tuan Choi. Jung Hyun menyadari bahwa ia pincang karena kecelakaan. Jung Hyun memeriksa ruang binatu dan menemukan pintu terkunci di dalamnya. Ia juga menemukan topi hitam mirip dengan yang dikenakan pelaku. Sementara itu, Sehyun pergi ke SMP Yongcheon dan mencari Seeun kecil, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia berkata dia bisa mendapat masalah juga dan setuju untuk mencari kambing hitam atas pembunuhan itu dan menjebaknya. Dia tahu ayahnya telah menyimpan organ-organ tubuh Minho yang sudah mati dan berkata mereka dapat menanam DNA kambing hitam di sana dan kemudian membiarkan polisi menemukannya. Tuan Choi setuju. Di kantor polisi, Jung Hyun kembali mengangkat kasus Blue Barrel. Ia mengemukakan kesamaan kasus-kasus tersebut dan bosnya, Choi Jong-soo, setuju. Meskipun ia meminta Jung Hyun untuk mengerjakannya sendiri, malam itu Sehyun keluar untuk menjalankan rencananya. Ia berjalan ke mobil yang telah disiapkan Tuan Choi untuknya dan pergi ke alamat yang telah dikirimnya. Ia memasuki rumah, mengambil beberapa helai rambut dan pisau cukur. Ayahnya kemudian mengirim pesan singkat yang memintanya untuk membersihkan sisanya. Dia pergi ke kamar sebelah dan mendapati pemilik rumah berlumuran darah dengan beberapa perkakas tergeletak di sampingnya. Tiba-tiba dia terbangun, mengira Sehyun adalah orang yang menusuknya. Dia menyerangnya. Sehyun akhirnya memukulnya dengan barbel dan membunuhnya. Dia melihat bayangannya yang tersenyum padanya. Di luar, Tuan Choi sedang menunggu di truk bersama Seeun. Ia memberitahu Seeun bahwa sudah waktunya dan Seeun pun pergi ke rumah itu, memasang kamera di luar. Adegan dilanjutkan dengan Eun Seo yang merawat Seeun saat ia demam. Ia memberitahu Eun Seo bahwa ia tidak ingin pergi bersama ayahnya. Saat ini, Sehyun menyeret koper dari rumah pria itu ke mobil melewati kamera tersembunyi. Dia tidak menyadari bahwa dia meninggalkan noda darah di mobil. Di kantor polisi, Jung Hyun menonton video seorang saksi dari kasus Blue Barrel yang kemudian dipecat karena didiagnosis menderita skizofrenia. Ia menggambarkan melihat seorang anak kecil dengan rambut runcing yang oleh Jung Hyun dihubungkan dengan gadis dalam gambar. Rekannya kemudian masuk dan memberitahu dia bahwa Chang Jin tidak dapat menjenguk istrinya di rumah sakit selama 2 minggu. Hal ini sebagian besar karena Jung Hyun menangani kasus lama, sehingga yang lainnya harus bekerja 2 shift. Di pagi hari, Jung Hyun menyiapkan kopi untuk Chang Jin dan Seok Woo. Ia meminta maaf kepada Chang Jin yang menerimanya dan bahkan memperingatkannya tentang rekan kerja lain yang kehilangan pekerjaannya karena kasus Blue Barrel. Jung Hyun berjanji tidak akan membiarkan hal ini memengaruhi anggota timnya. Sementara itu, Sehyun telah membawa jasadnya ke lokasi lain. Ia mendapat telepon dari ayahnya. Kali ini, ia bersikeras memutuskan di mana ayahnya akan menemuinya bersama jasad Minho. Di kantor polisi, Jung Hyun mendapat masalah lagi karena menangani kasus Blue Barrel. Kali ini, Chang Jin melawan bos mereka dan memintanya untuk membiarkan Jung Hyun menangani kasus tersebut. Saat Jung Hyun meninggalkan kantor polisi, ia mendapat telepon dari Jun Kyung dari NFS. Jun Kyung tidak bisa menghubungi Sehyun, itulah sebabnya ia dipanggil Jung Hyun. Jun Kyung mengatakan mayat ketiga juga menunjukkan bukti adanya pancuronium. Jun Kyung kemudian pergi ke Seoul untuk mengambil laporan toksikologi dari 2 mayat pertama. Dan hal itu mengonfirmasi kecurigaannya. Sehyun berbohong kepadanya. Sementara itu, Sehyun membawa mobilnya ke tempat parkir yang luas dan kosong.
Tak lama kemudian, Tuan Choi juga datang. Ia melihat mobil Sehyun dan sedang melihat ke belakang ketika Sehyun memukulnya dengan tongkat. Sehyun tidak menyadari bahwa Sehyun bersembunyi di dalam mobil Choi. Dia mengikat ayahnya dan mengambil darahnya. Dia kemudian melilitkan tali di leher ayahnya dan mulai mencekiknya. Namun, dia diganggu oleh alarm truk. Dia berusaha menghentikannya dan tidak melihat Sehyun berlari dan melepaskan Tuan Choi. Dia memukul Sehyun dan mulai mencekiknya, tetapi berjanji tidak akan membunuhnya. Seorang penjaga keamanan tiba-tiba datang, memberi Sehyun kesempatan untuk melarikan diri. Dia pulang ke rumah dan menemukan ember biru di kamarnya. Dia mulai mendengar suara-suara dan berhalusinasi bahwa ayahnya mencekiknya, yang kemudian berubah menjadi penglihatan bahwa dia mencekik dirinya sendiri. Dia berlari keluar rumah dan Jung Hyun menemukannya di jalan dengan ekspresi bingung. Kemudian kita melihat Jung Hyun memasuki rumah Sehyun dengan beberapa obat-obatan. Ia melihat sepatu Sehyun yang berlumuran darah dan ember biru yang pecah. Sehyun telah mandi dan kini ia menambah luka di kakinya. Ia kemudian bercerita tentang bagaimana ia ditangkap secara keliru karena perampokan. Seorang polisi menyadari bahwa ia tidak bersalah dan menemukan pelaku sebenarnya. Saat itulah ia memutuskan untuk menjadi polisi untuk menangkap pelaku sebenarnya. Ia tampaknya tahu bahwa Sehyun menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian menerima pesan dari tim forensik digital. Pesan itu menyebutkan bahwa lokasi dalam foto tersebut adalah pelabuhan Cheongan yang dekat dengan lokasi terjadinya kasus Blue Barrel.